Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Bias TV dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Pada kesempatan kali ini ya, kembali kita mencoba menjawab pertanyaan yang masuk kepada kita. Di sini dikatakan, ditanyakan, apa ciri-ciri anak yang nakal, ya, dan apakah kesolehan orang tua itu bisa mempengaruhi kondisi pada anak, ya? Karena pada kenyataannya, ya, banyak orang tua yang kurang agamanya, ya, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan sholat, ya, jauh dari agama, akan tapi kita dapati anak-anaknya bisa soleh, bisa baik. Dan tidak sedikit juga kita lihat, ya, adanya orang-orang yang soleh mungkin, ya, dari zahirnya, bahkan anak seorang kiai, ya, seorang ustadz, ya, tapi betapa soleh orang tuanya tapi anaknya tetap nakal. Ya, apakah kesolehan itu bisa mempengaruhi kesolehan pada kesolehan orang tua itu bisa mempengaruhi kesolehan pada seorang anak? Ya, ikhwani wa akhwati azakumullah. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menetapkan segala sesuatu di muka bumi ini ada sebabnya. Ya. Dan Allah telah menjadikan kesolehan orang tua itu sebagai sebab seorang anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah ceritakan, ya, dalam kisah Nabi Khidir, ya, dalam kisah Nabi Khidir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir untuk mendirikan, ya, memperbaiki sebuah tembok yang bakal rubuh, ya, di suatu desa, di suatu kota, yang mana kota tersebut menolak untuk menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya. Kan tapi ketika Nabi Khidir melewati bangunan tersebut, ya, Nabi Khidir, ya, memperbaiki gedung dari dinding dari bangunan tersebut, sehingga Nabi Musa pun heran, ya. Ya, warga tersebut telah menolak kita, mengapa kita berbuat baik dengan memperbaiki dinding yang ada di kota tersebut? Maka Nabi Khidir pun menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Ya, karena dinding bangunan tersebut adalah milik dua orang anak yang yatim. Ya, fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā, yang mana di bawah dinding itu ada pembendaharaan yang kalau seandainya roboh akan merusak pembendaharaan tersebut. Wa kana abuhuma salihah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir untuk menjaga harta tersebut, ya, dengan memperbaiki dinding yang akan roboh tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan jawaban Nabi Khidir, wa kana abuhuma salihah. Ini sebabnya. Dahulu bapak dari dua orang anak ini adalah seorang yang saleh. Ya. Dahulu bapak dari dua orang anak ini adalah orang yang saleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir untuk memperbaiki dinding rumah tersebut. Lihat di sini bahwasanya kesolehan seorang bapak, ya, itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Khidir untuk memperbaiki dinding tersebut. Ya, dari sini kita lihat bahwasanya kesolehan orang tua itu, ya, bisa, ya, menyebabkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang anak. Karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dalam menafsirkan ayat ini beliau berkata, fihi dalilun ala anna ar-rajul salih. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang yang saleh yuhfadhu fi dzurriyyatihi, ya, keturunannya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum, ya,
ibadah orang tuanya, keberkahan yang ada pada ibadah ayahnya, yang ada pada ibadah orang tuanya, keberkahan itu akan mencakup anak-anaknya, ya, akan mengalir pada anak-anaknya, fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan akhirat. Sehingga kesolehan itu bisa mempengaruhi kebahagiaan anak tersebut di dunia dengan cara Allah berikan rezeki yang banyak, ya. Begitu juga di akhirat, ya. Allah masukkan mereka ke dalam surga, Allah jaga kesolehannya. Jadi kesolehan orang tua itu memiliki pengaruh, ya. Sehingga Al-Imam Sa'id bin Musayyib, ya, rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in kibar, beliau berkata, ya, la azidanna fi salati min ajlik, ya. Beliau berkata kepada anaknya, aku akan menambah rakaat salatku, aku akan memperbanyak salatku, ya, aku akan lebih memperbanyak lagi salatku min ajlik, ya, demimu, ya. Itu perkataan Sa'id bin Musayyib kepada anaknya. Dari sini kita lihat bahwasanya para ulama memang telah menyimpulkan hal tersebut, bahwasanya kesolehan orang tua itu bisa memiliki pengaruh terhadap anak. Namun, ya, adapun yang kita lihat, ada orang-orang soleh anaknya nggak soleh, anak-anaknya kok nakal, anak-anaknya kok jadi preman dan sebagainya, ya. Maka ini kita katakan sebagai adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua tersebut. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, ya, berupa kenakalan anak, ya, fitnah yang ditimbulkan dari seorang anak, menguji orang tuanya, apakah orang tuanya di sini bisa bersabar, ya, atas ujian yang telah Allah berikan. Namun itu tidak merubah keadaan sunatullah bahwasanya kesolehan orang tua itu memiliki pengaruh terhadap anak. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, bukan nabi yang biasa, nabi ulul azmi, ya. Akan tetapi lihat betapa solehnya Nabi Nuh, ya, namun anaknya tetap menjadi seorang yang kafir. Begitu juga halnya Nabi Ibrahim, ya. Ayahnya adalah seorang yang kafir, ayahnya adalah seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi anak yang menjadi seorang nabi, ya, nabi yang soleh, nabi ulul azmi juga, ya. Bapaknya para nabi. Nah, ini kita lihat terkadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keputusan akhir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan sebab, ya, namun hasilnya tetap Allah yang menentukan. Sebagaimana kita lihat ketika para dokter meneliti atau orang-orang farmasi misalkan meneliti sebuah obat, ya, lalu menetapkan bahwasanya ini obat sakit kepala, ini obat flu, ya. Itu sebagai sebab, ya. Obat ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan terhadap orang yang kena penyakit flu misalkan. Namun apakah semua orang yang minum obat itu akan sembuh? Belum tentu, ya. Tapi semua tetap bersepakat bahwasanya ini adalah obatnya. Sedangkan kesembuhan hasil akhir itu tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk mencari sebab, ya, sembari berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semuanya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dakwah adalah sebab sampainya hidayah pada seseorang. Ya. Akan tetapi apakah setiap orang didakwahi akan mendapatkan hidayah? Belum tentu. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memutuskannya. Oleh karenanya kita berusaha menjadi seorang yang soleh, ya, agar nanti apa? Agar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi dunia dan agamanya, sehingga mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.